Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazia Sofa Isma dengan tim T 2019-4114 dari kelas D3 PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memberi informasi sedikit tentang Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang pertama, siapa sih Kiai Haji Ahmad Siddiq? Kiai Ahmad Siddiq lahir pada tanggal 24 Januari 1926 dengan nama kecilnya yaitu Ahmad Muhammad Hasan. Beliau merupakan putra bungsu dari Kiai Siddiq dari ibu Nyai Haji Ahmad. Pengabdiannya di pemerintahan dimulai sebagai kepala KUA atau kantor urusan agama di kota Situbondo. Saat itu Departemen Agama dikuasai oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Menteri Agama adalah Kiai Haji Wahid Hasyim dan karirnya di pemerintahan melonjak cepat. Dalam waktu singkat, Kiai Ahmad Siddiq menjabat sebagai kepala kantor wilayah Departemen Agama di Jawa Timur. Di NU sendiri, karir Kiai Haji Ahmad bermula di kota Jember. Tak berapa lama, Kiai Ahmad sudah aktif di kepengurusan tingkat wilayah Jawa Timur, sehingga di NU saat itu ada dua Bani Siddiq, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Kiai Abdullah atau kakaknya. Bahkan pada konferensi NU wilayah berikutnya, pasangan kakak beradik tersebut dikesankan saling bersaing. Dan selanjutnya Kiai Haji Ahmad Siddiq muncul sebagai ketua wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kiai Ahmad Siddiq merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am Syuriah pada tahun 1984 hingga 1991. Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri menjelaskan secara gamblang Pancasila sebagai asas dalam sudut pandang teologis. Dalam Al-Quran 3 kali dipergunakan lafaz asas yang ketiga-tiganya mengenai pendirian masjid atau ibadah, yaitu takwa. Ayat yang menjelaskan hal tersebut ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 sampai dengan 109. Sesungguhnya menurut ajaran Islam, ikhlas dan takwa itu adalah mutlak asasi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Seperti para ulama pendiri NU yang mencukupkan diri dengan asas-asas ikhlas dan takwa dalam amal ibadah dan amal perjuangannya. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Siddiq bukan berarti menjajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hal itu dapat mengecilkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. Problem tersebut seiring dengan isu yang berkembang di kalangan umat Islam saat itu, bahkan hingga saat ini, karena eksistensi Pancasila terus dirongrong oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian membenturkannya dengan agama. Mereka beranggapan bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak atau melemparkan iman, dengan menerima asas tunggal Pancasila berarti kafir. Sedang kalau menerima keduanya berarti musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Ahmad Siddiq sebagai cara berpikir yang keliru. Dengan cara berpikir keliru tersebut, Kiai Ahmad Siddiq menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Ini bukan berarti Islam sebagai agama, tetapi mengkontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman. Ideologi atau ciptaan ideologi adalah ciptaan manusia. Orang Islam boleh berideologi apa saja asal tidak bertentangan dengan Islam sebagai agama. Tarikat Islam terkait Islam diartikan sebagai ideologi. Kiai Haji Ahmad Siddiq memberikan contoh pra-islamismenya Jamaluddin Al-Afghani. Islam ditempatkan oleh Al-Afghani sebagai ideologi untuk melawan ideologi-ideologi lainnya. Karena saat itu dunia timur sedang berada dalam penjajahan dan tidur nyenyak dalam cengkraman penjajahan, artinya tidak tergerak untuk melawan kolonialisme, maka tidak ada jalan lain menurut Jamaluddin Al-Afghani membangkitkan semangat Islam secara emosional, yaitu dengan mencantumkan Islam sebagai asas gerakan pan-islamisme. Sejak saat itu Islam mulai
kemukakan sebagai ideologi politik untuk menentang penjajah. Hal itu berbeda dengan ulama-ulama di Indonesia memahami prinsip ajaran Islam sebagai spirit untuk menumbuhkan cinta tanah air dan sikap nasionalisme. Spirit yang ditumbuhkan para kiai untuk melawan penjajah tidak membawa Islam sebagai ideologi politik pergerakan, melainkan aktualisasi Islam dalam wujud cinta tanah air untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.